Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Apa kabar? Mudah-mudahan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa belajar meskipun dalam keadaan COVID. Baiklah anak-anakku, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alat ukur besaran. Perhatikan gambar beberapa alat ukur di sini. Ada penggaris, kemudian ada jangka sorong, ada micrometer skrup, ada neraca Auhaus, ada neraca elektronik, ada stopwatch, kemudian ada termometer, dan ada juga tentang gelas ukur. Nah, manakah dari gambar tersebut yang merupakan alat ukur besaran pokok panjang, massa, waktu, dan suhu? Bagaimana dengan alat ukur besaran turunan? Apakah besaran turunan juga ada alat ukurnya? Sebelum kita lanjut untuk pembahasan kali ini, kalian harus tahu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini diharapkan setelah pembelajaran kalian dapat menggunakan beberapa alat ukur untuk mengukur besaran pokok, dan kalian juga diharapkan bisa menggunakan berbagai alat ukur besaran untuk mengukur besaran turunan. Selain itu, kalian juga diharapkan bisa menentukan konsentrasi larutan dengan menggunakan rumus secara matematis, tidak menggunakan alat saja. Kemudian tujuan yang terakhir, kalian juga bisa menghitung laju pertumbuhan dengan menggunakan rumus matematis. Kita mulai dari besaran pokok panjang. Adapun alat ukur besaran pokok panjang antara lain penggaris, kemudian jangka sorong, dan micrometer skrup. Kita bahas satu persatu dari pengukuran panjang dengan menggunakan penggaris. Saya rasa untuk alat ukur penggaris kalian tidak asing lagi. Di SD kalian juga sudah sering menggunakan. Perhatikan gambar ini. Ini ada benda yang diukur dengan menggunakan penggaris. Diawali dari skala 0, kemudian berakhir di angka setelah angka 4. Kita lihat setelah angka 4 ini ada berapa garis. Setelah angka 4 ini ada 2 garis. Maka hasil pengukuran jadinya 42 mm. Kenapa 42 mm? Karena dari 0 sampai 1 itu ada 10 skala. Garis-garis yang kecil ini ada 10, sehingga dari 0 sampai 1 itu sama dengan 10 mm. Sehingga kalau angkanya sampai 4 berarti 40 mm. Karena gambar dari benda ini melebihi angka 4, lebihnya itu 2, sehingga hasil pengukuran menjadi 42 mm. Atau kalau kita jadikan cm, kemarin kita sudah bisa mengkonversi dari milimeter ke sentimeter. Kalau naik itu dibagi 10, sehingga 42 mm dibagi 10 sehingga menjadi 4,2 cm. Kita lihat gambar yang kedua.
Bagaimana kalau kita mengukur tidak mulai dari skala 0? Tidak apa-apa, sama saja prinsipnya. Kita lihat mulai dari awalnya. Nah, di gambar ini mulai awalnya adalah 5,5. Benda berada di angka 5,5. Ujung benda yang berikutnya berada di angka 6 lebih 4. Sehingga hasil pengukuran menjadi 9 mm. Dari mana asalnya? Kita bisa hitung satu-satu dari skala yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga hasilnya 9 mm. Tetapi ada juga yang cara praktisnya. Kita cukup melihat skala terakhir di angka berapa, skala awalnya di angka berapa. Skala akhirnya di angka 6,3 atau 63. Skala awalnya di angka 5,5. Sehingga kita bisa kurangkan dari 64 dikurang 55 sehingga hasilnya 9 mm. Kalau dijadikan senti seperti yang sudah dilakukan tadi dibagi 10 sehingga menjadi 0,9 cm. Ya, kita lanjut untuk pengukuran panjang dengan alat yang lain, yaitu menggunakan jangka sorong. Bagaimana cara mengukur panjang dengan menggunakan jangka sorong? Mari kita lihat video berikut. Baik, kita akan belajar membaca selanjutnya, membaca jangka sorong. Perhatikan membaca jangka sorong seperti ini. Nah, di sini ada ukuran senti. Yang bawah ini dalam ukuran senti, ya teman-teman, ini ya dalam ukuran senti, sedangkan yang atas dalam inci. Nah, kita menggunakan skala yang bawah saja supaya karena sering kita gunakan. Oke, ini namanya skala bawah ini. Ini namanya skala bawah. Oke, ini skala bawah. Sedangkan yang atas ini namanya skala atas. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, sekarang kita lihat angka 0 itu beradanya di mana? Lihat angka 0 ini. Nah, angka 0 itu berada di antara 2,7 dan 2,8. Kita lihat nih 2,7 dan 2,8. Ini 2,7, ini 2,8. Yang kita pilih 2,7. Nah, sekarang dicari skala bawah yang sejajar dengan skala atas. Lihat ini. Ini dengan atasnya tidak sejajar, ini dengan atasnya tidak sejajar, dan seterusnya, sehingga kita kalau melihat ke sini ada satu yang paling sejajar. Kita lihat nih. Nah, di sini teman-teman, ini lihat nih. Jelas ya teman-teman ya. Nih, ini nilainya 65. Ya kan? Ini 6, 6,5, 7. Yang kita pilih 65. Maka kita tulis di belakangnya adalah 65 cm. Oke? Jelas ya teman-teman? Satu lagi. Oke, satu lagi teman-teman. Nah, kita lihat seperti ini. Oke ya. Nah, lihat ini. Di sini 0 berada di mana nih? Berarti 6, berapa nih? 6,0, ya kan? Karena apa? Dia berada di sini nih, di antara 6,1 sama 6,0. Jadi kita pilihnya 6,0. Kemudian kita cari garis yang sejajar. Mana yang paling sejajar? Cuma ada satu garis, satu titik
atau satu skala yang sejajar dengan atasnya. Nah, ini 7 ini segaris dengan skala yang atasnya, maka yang kita pilih adalah 7 cm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, sukses. Baik, bisa dipahami anak-anak. Selanjutnya kita lanjutkan untuk pengukuran panjang dengan alat ukur yang lain, yaitu dengan menggunakan micrometer scope. Bagaimana cara mengukur panjang dengan menggunakan micrometer scope? Marilah kita simak video berikut. Di sini ada skala yang bisa berputar dan skala yang tetap. Skala yang tetap. Nah, oke, kita mulai belajar mengukur. Nah, ini tengah ini fungsinya untuk mengunci. Jadi ketika sudah terukur, kita kunci seperti ini. Nah, kita tinggal putar ke sini. Ketika diputar, dia sudah tidak bisa lagi nih. Ya, ini nggak bisa lagi. Oke ya. Nah, kemudian kalau sudah bunyi kretek-kretek berarti tandanya dia sudah mentok. Misalnya ini seperti ini ya. Oke, saya putar ke sini, kena tangan. Nah, kretek-kretek, ya kan? Ini sudah mentok artinya. Baru kita baca skalanya. Oke, mari kita lihat bareng-bareng. Nah, misalnya skalanya seperti ini. Di skala ini, di sini ada skala yang tetap. Nah, nilainya ini 0, 1 setengah, 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, dan seterusnya sampai angka 5. Nah, berarti di sini 6, 7, 8. 8 setengah ini belum nyampe ini teman-teman, karena belum kelihatan nih skala bawahnya. Jadi ini masih 8. Oke ya, 8, tulis dulu 8,0. Nah, begitu cara menulisnya awalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan nih. Di sini ada skala yang sejajar dengan skala yang mendatar ini, garis. Ya, lihat ya, garis mendatar. Di sini kita ketemunya di sini. Ini 36, 37, 38 kan di sini. Kita tambahkan 38 itu di sini. 38. Ini artinya 0,38. Nah, baru kita jumlahkan. Ini 8, ini 3, 8. Jadi 8,38 mm. Nah, mudah kan teman-teman? Oke, satu lagi. Kita akan lihat skalanya. Satu lagi teman-teman. Oke, saya ambil contoh gini. Nah, saya mendapatkan satu skala seperti ini. Nilainya berapa? Nilainya adalah 11,5. 11,5 ya kan? 11,5. Kemudian kita lihat nih di sini skala yang sampingnya ini. Skala sampingnya menunjukkan angka 26. Kita jumlahkan di sini 26. Nah, dijumlah ini 6, ini 7, ini 1, 1. Nah, komanya maka 11,76 mm. Oke, mudah kan teman-teman? Baik, bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Saya rasa tidak sulit untuk penggunaan jangka sorong dengan micrometer scope ini hampir sama. Hanya saja kalau jangka sorong itu yang berhimpit adalah garis yang vertikal, kalau micrometer scope itu yang berhimpit itu yang dilihat adalah garis horizontal. Baik anak-anak, kita lanjut untuk alat ukur besaran yang lain. Misalnya besaran pokok massa. Apa alat ukurnya? Alat ukur besaran massa adalah neraca. Mari kita simak untuk video yang berikut. Maka garisnya akan naik. Jadi berat sebelah sini.
Kemudian selanjutnya kita menggeser beban yang ada pada neraca aus. Geser pelan-pelan sampai garis ini kembali ke angka 0 kembali. Jika seperti ini, ketika menggunakan beban yang paling kecil sudah maksimal tapi masih ya di atas angka 0, berarti menunjukkan bahwa umbi ini memiliki berat yang lebih besar dibandingkan dengan angka 10 gram, sehingga kita perlu menambahkan beban yang kedua di sini. Kita kembalikan lagi, kita pindah beban yang kedua. Di sini menunjukkan 10 gram ya. Karena yang kecil tadi sudah melewati 10 gram, berarti beban bawang ini sudah lebih dari 10 gram. Kemudian kita geser kembali. Sudah mulai bergerak pelan-pelan sampai nanti garisnya kembali ke angka 0. Nah, bagaimana anak-anak untuk 3 video tadi? Saya rasa bisa dijadikan untuk referensi kalian untuk menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup maupun neraca Ohaus dalam hal ini. Baik, kita lanjutkan untuk alat ukur yang lain, yaitu alat ukur besaran waktu. Ya, kita mulai dari pengukuran waktu. Alat ukur besaran waktu adalah stopwatch. Berikut adalah cara menggunakan stopwatch. Perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada 2 jarum, ada jarum pendek dan jarum panjang. Jarum pendek itu berada dalam lingkaran kecil. Ini menandakan menit. Kemudian jarum panjang ini dalam lingkaran yang besar, ini menandakan sekon atau detik. Sehingga nanti kita lihat di mana posisi jarum pendeknya dan jarum panjangnya. Kita perhatikan untuk gambar ini, jarum pendeknya di angka 60, berarti tidak bergeser dari posisi awal, sehingga berarti tidak ada untuk menitnya. Nah, sekarang kita lihat untuk jarum yang panjang. Jarum yang panjang berada di angka 10 lebih 2. Nah, maka di situ setelah angka 10 itu lebih tidak sampai 2, tapi lebih 1, lebih 2 kurang sedikit. Kalau dilihat dari angkanya di situ 8. Angka kecil-kecilnya, sehingga hasil pengukuran waktu tersebut adalah 11,8. Perhatikan untuk gambar yang kedua. Gambar yang kedua di sini ada 3 jarum. Ada jarum pendek, ada jarum panjangnya 2. Jarum panjangnya ada hitam, ada merah. Jarum pendek ini di lingkaran kecil menunjukkan jam, kemudian jarum panjang yang hitam menunjukkan menit, dan jarum panjang yang
warna merah itu menunjukkan sekon atau detik. Sehingga kita lihat untuk gambar yang ada di sini, berapa hasil pengukuran besaran waktu. Maka untuk yang jarum kecil di situ melangkah 1 dari angka 60. Nah, maka di situ adalah 1 jam. Kemudian untuk jarum yang panjang warna hitam di situ menunjuk angka 8, 5 lebihnya 3 berarti 8, berarti 8 menit. Dan jarum yang panjang berwarna merah di situ menunjuk angka 15, sehingga 15 sekon. Maka dari itu hasil pengukurannya menjadi 1 jam ditambah 8 menit ditambah 15 sekon. Kalau kita konversikan ke sekon semua, maka yang 1 jam menjadi 3.600 sekon, yang 8 menit tetap 8 menit. Yang 8 menit kita jadikan sekon juga, sehingga 80 sekon. Kemudian 8 menit dikali 60 berarti bukan 8 sekon, tetapi 8 kali 60 berarti 480 sekon ditambah dengan 15 sekon, sehingga hasil pengukurannya menjadi 4.095 sekon. Ya, baik anak-anak, bisa dipahami? Jadi kalau mengukur pakai stopwatch, kita harus lihat ada berapa jarum di situ. Kalau jarumnya 2, di sini ada kecil ada besar, berarti yang kecilnya adalah menit, yang besarnya atau yang panjangnya adalah sekon. Tapi kalau jarumnya 3, berarti yang kecilnya itu adalah jam, yang panjang yang hitam adalah menit, dan panjang yang merah berarti sekon atau detik. Paham ya anak-anak? Ya, kalau demikian kita lanjut untuk pengukuran besaran yang lain, yaitu besaran suhu. Apa alat ukur besaran suhu? Alat ukur besaran suhu tidak lain adalah termometer. Bagaimana cara mengukur termometer? Di sini ada 2 contoh termometer badan dan termometer laboratorium. Tentunya untuk skala masing-masing termometer ini berbeda. Untuk termometer badan, di sini skalanya hanya sampai 42 derajat Celcius. Kalau orang Indonesia itu pakai derajat Celcius. Sementara untuk termometer laboratorium skalanya lebih banyak ya, tidak hanya 42 derajat Celcius. Baik, kita mulai dari pengukuran yang pakai termometer badan. Perhatikan di situ cairan dalam termometer ada naik ketika dipakai. Nah, di situ cairannya menunjukkan angka 36 lebih. Nah, lebihnya berapa? Nah, karena lebihnya hanya 2 strip kecil, maka hasil pengukuran menjadi 36,2 derajat Celcius. Bagaimana untuk yang termometer laboratorium? Sama saja. Kita lihat skala yang ditunjuk oleh cairan itu sampai di mana. Kita lihat untuk yang cairan merah ini, dia naik sampai di angka 20 lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sehingga hasil pengukuran termometer tersebut adalah 28 derajat Celcius. Paham anak-anak?
Saya rasa untuk pembacaan termometer juga tidak sulit. Maka kita lanjutkan untuk pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang lain lagi. Kalau tadi kita sudah melakukan pengukuran dengan alat ukur untuk besaran-besaran pokok, misalnya panjang, kemudian massa, suhu, sama waktu tadi. Nah, maka bagaimana mengukur besaran turunan? Apakah juga menggunakan alat? Nah, maka mengukur besaran turunan juga perlu menggunakan alat. Tetapi kita tahu bahwa benda itu ada yang bentuknya teratur, ada yang bentuknya tidak teratur. Nah, maka untuk pengukurannya juga bisa berbeda. Kenapa berbeda? Karena untuk mengukur volume benda yang teratur bentuknya, kita tidak perlu repot-repot menggunakan alat. Kita cukup menggunakan rumus matematika. Misalnya, kita ingin mengukur luas persegi panjang misalnya. Maka kita cukup menggunakan rumus matematika, luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Sementara kalau untuk mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur, maka kita perlu menggunakan alat. Apa alatnya? Ya, kita menggunakan gelas ukur. Ya, kita coba bagaimana sih untuk mengukur volume benda yang tidak teratur dengan menggunakan gelas ukur. Pertama-tama kita siapkan gelas ukurnya, kemudian kita perhatikan skala pada gelas ukur itu pakai skala apa. Apakah sentimeter kubik atau cc atau pakai mililiter. Kalau ternyata di gelas ukur itu ada tulisan mililiter, berarti nanti hasil akhirnya juga dalam satuan mililiter. Ya, perhatikan di sini untuk gelas ukur yang ada di gambar. Mula-mula kita tuangkan air ke dalam gelas ukur ini sampai ketinggian tertentu. Ya, di gambar ini ada tandanya V1. V1 ini adalah tinggi permukaan air pada gelas ukur mula-mula. Kemudian setelah itu kita ambil benda yang tidak beraturan, misalnya batu, kita masukkan ke dalam gelas ukur tadi. Perhatikan, setelah gelas ukur diisi batu, apa yang terjadi? Ternyata permukaan airnya naik. Seberapa naiknya? Kita lihat di situ ada tanda V2. Nah, V2 di sini ternyata rata dengan angka 75 ml. Sehingga kita bisa mengukur volume batu tersebut dengan cara volume batu sama dengan volume akhir, yaitu setelah dikasih batu, dan volume awal. Volume akhir di sini adalah V2, volume akhir adalah V1. Sehingga V2-nya adalah 75 ml, V1-nya 50 ml. Kita kurangkan 75 ml dikurang 50 ml. Hasilnya 25 ml. Jadi 25 ml inilah volume dari batu tersebut. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, setelah kalian bisa menggunakan beberapa alat ukur, baik itu untuk mengukur besaran pokok dan besaran turunan, maka di dalam kehidupan sehari-hari kita ingin mencoba, ada istilah konsentrasi larutan, laju pertumbuhan, dan sebagainya. Bagaimana mengukurnya? Nah, maka kita bisa mengukur tidak harus pakai alat, tetapi kita bisa mengukurnya menggunakan rumus matematis.
Misalnya saja, bagaimana menentukan konsentrasi larutan? Nah, konsentrasi larutan bisa dihitung dengan membagi antara massa zat terlarut dibagi volume pelarut. Sementara laju pertumbuhan juga bisa dihitung berdasarkan pertambahan tinggi dibagi dengan selang waktu. Bagaimana anak-anak? Jadi kalau massanya sudah ada, volume pelarut sudah ada, maka kita bisa menentukan konsentrasi larutannya. Demikian pula kalau kita sudah bisa mengukur pertambahan tingginya tiap harinya untuk pertumbuhan ini ya biasanya dibagi dengan selang waktunya, nah maka kita sudah bisa menentukan laju pertumbuhannya. Ya, baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa sudah cukup. Nah, untuk lebih mengasah otak kalian, maka kalian bisa kerjakan soal berikut. Dan kalau ada pertanyaan, maka bisa kalian tanya ke saya sebagai guru pengajar kalian, bisa lewat aplikasi ini. Terima kasih, selamat mengerjakan.